Apa jadinya bila PKS atau Demokrat tergoda masuk ke dalam kekuasaan pimpinan Mr. Presiden? Kita coba analisa, ada apa gerangan godaan dilakukan untuk PKS dan Demokrat ini, agar masuk dalam kekuasaan. Saat ini gencar sekali berbagai cara dilakukan, agar Anies Baswedan tidak bertanding untuk memperebutkan RI 1 di 2024 nanti. Di antaranya adalah menjadikan syarat ambang batas elektoral threshold 20% kursi DPR untuk menjegal Anies Baswedan maju. Salah satu cara, menggoda partai koalisi untuk bergabung dengan pemerintah, adalah menggoda mereka dengan masuk kabinet. Seperti yang pernah dilakukan pemerintah, yang akhirnya berhasil menarik Partai Amanat Nasional PAN untuk masuk dalam koalisi pemerintahan. Sehingga yang oposisi yang sebelumnya adalah PAN, PKS dan Demokrat, akhirnya hanya tinggal berdua saja yaitu PKS dan Demokrat. Kalau diibaratkan dengan puasa, PAN, PKS, Demokrat panjang lebar menahan puasa, dan harusnya tinggal sedikit lagi selesai, sampai maghrib, dan waktu buka puasanya di 2024, lalu kemudian menjemput takdir terbaik di 2024. Cukuplah PAN yang karena ketidaksanggupannya menahan godaannya, akhirnya batal puasa padahal waktu berbuka tidak lama lagi. Tergoda masuk dalam iming-iming menteri untuk ketuanya, di mana Zulkifli Hasan tergoda oleh bujukan Mr. Presiden menjadi Menteri Perdagangan. Memang tadinya iming-iming Presiden untuk menggoda PAN masuk dalam jajaran kabinet, karena memang di awal sudah ada dugaan kalau gabungan tiga partai ini diduga akan mengusung Anies sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Namun sayang, dugaannya Mr. Presiden dan tim strategi pemenangannya akhirnya pupus, di mana ternyata malah Nasdem yang masuk dalam koalisi dengan PKS dan Demokrat. Dan malah terang-terangan Nasdem menjadi pelopor yang pertama sekali berani mendeklarasikan calon presiden untuk Pilpres 2024. Inilah yang membuat Mr. Presiden sempat diduga marah pada Nasdem dan menyindir Nasdem yang dianggap mengkhianati koalisi pemerintahan. Kembali ke pokok persoalan, tentang godaan pada PKS dan Demokrat, agar masuk koalisi pemerintah, dengan iming-iming jabatan menteri. Maka bila ini terjadi dapat dikatakan bahwa, kedua partai ini atau salah satunya gagal dalam puasa menjadi oposisi yang selama ini mereka lakukan, padahal waktu buka puasanya sudah tidak lama lagi. Kegagalan ini akan menjadi pertanda buruk, dan sangat rugi dilakukan. Karena bisa jadi, akan menjadikan PKS, dan atau Demokrat, akan terpuruk terutama dalam pemilihan legislatif, karena dianggap gagal dalam mempertahankan prinsip sebagai oposisi. Pastinya kegagalan untuk tetap mempertahankan pamor, dan dukungan fans mereka sudah terlihat pada PAN, dan PAN ini pasti akan terpuruk di 2024. Godaan rezim sekarang dengan menyodorkan posisi menteri, memang terlihat manis, namun yakinlah itu adalah racun yang sangat mematikan. Nanti kita akan lihat hasilnya nanti pada PAN di 2024, dan buktikan prediksi ini. Bisa jadi PAN akan sangat jauh ditinggal masanya, di mana sebagian besar mungkin akan lari ke Partai Umat atau malah lari ke basis Nasdem, PKS atau Demokrat. Jadi kesimpulannya, PKS dan Demokrat, bila pada akhirnya salah satunya, atau keduanya menyatakan bergabung dengan pemerintah, lalu akhirnya tidak bersama dengan Nasdem menjagokan Anies, maka tunggulah saat kehancurannya segera terjadi di 2024. Gimana menurut sobat? Setujukan dengan Pak Cik yang memprediksi kehancuran partai oposisi bila akhirnya di ujung perjuangannya masuk dalam jebakan menjadi bagian dari pemerintah.